Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Hakim, mahasiswi PGSD 2018 IKIP Siloami Bandung. Nah, pada KKN kali ini, di KKN Mandiri 2021 siklus ketiga yang terfokuskan kepada kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat pada masa COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mewawancarai dua UMKM yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal saya. Nah, yang pertama saya akan mewawancarai Ibu Santi, yaitu beliau adalah pemilik usaha keripik pisang. Walaupun masih rumahan, tapi alhamdulillah di daerah saya beliau itu sudah terkenal karena keripik pisang yang enak dan juga banyak. Nah, yang kedua juga ada Ibu Sutinah. Nah, Ibu Sutinah ini adalah pelaku UMKM di bidang sama kuliner juga. Kalau beliau ini di Cilok, yang lebih dikenal kalau di sini itu Cilok Kuah Sofia, atau setelah saya wawancarai, Cilok itu artinya cinta literasi oke. Nah, jadi selain dari kuliner juga, beliau juga adalah aktivis dalam kegiatan rumah baca. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja simak video wawancara saya bersama Ibu Santi dan juga Ibu Sutinah. Nah, baik Bu, ini usaha ini awalnya dari apa sih? Dari gimana cerita awal? Oh, mula-mulanya ini keripik pisang. Ya, keluarga saya kan emang pada suka keripik ya. Oh ya. Terus mula-mulanya bikin beli pisang gitunya, bikin di rumah, terus pada suka gitu anak-anak keluarga tuh. Terus coba-coba ke tetangga di itu ya, ditawarin ini nyobain gitu. Akhirnya pada suka. Iya. Terus beli lagi, nyobain, terus ya banyak yang Pesen. banyak yang pesen gitu. Aku pesen gitu ya, banyak yang pesen. Akhirnya bisa Akhirnya ya alhamdulillah gitu. bisa membantu ya. Bisa membantu penghasilan suami gitu. Nah Bu, kalau lagi pandemi ini kan susah ya. Mungkin kalau buat orderan ini ada berpengaruh nggak dari usahanya? Ya, sangat berpengaruh sekali, jadi orderannya berkurang gitu ya. Pesanannya jadi berkurang ya, mungkin karena sulit lah mungkin ya, lagi sulit ekonominya, apalagi ditambah PPKM yang ya berulang-ulang, jadi ya pesanannya jadi nggak bisa kayak semula gitu. Nggak sebanyak gitu sebelum ya. corona. Nah Bu, sekarang strategi Ibu apa sih yang dilakukan saat masa pandemi untuk mempertahankan usaha ini tuh gimana caranya? Ya, paling sekarang dititipin di warung-warung terdekat di daerah sekitar sini. Terus Kayak gini ya Bu, gitu. oh iya, ini yang makan yang kecil gitu ya. Oh iya, buat warung-warung. Ya, warung-warung di sini, di sekitar sini. Terus ada reseller yang datang ke rumah, paling yang itu ya buat dijual lagi gitu. Ya. Di online juga nggak Bu? Iya, di online juga. Kadang teman yang lihat lewat online WhatsApp gitu. Lewat WhatsApp. Iya, yang dekat-dekat ya. Iya, yang dekat-dekat gitu. Nah, terus suka dukanya nih menjalankan bisnis cemilan. Ya, paling kalau gimana ya? Suka dukanya banyak orderannya gimana gitu. Ya, kalau banyak orderan ya kadang nggak kekejar, soalnya kan kurang tenaganya. belum ada yang ngebantu gitu, sendiri ya, sebisa kita sendiri aja gitu. Oh, jadi masih sendiri, belum Ya, ada pegawai. ya. Nah, terus harapan Ibu ke depannya nih, usahanya pengen kayak gimana gitu? Kepengennya Ya, pinginnya lah ya gimana ya, banyak pesanan gitu ya, banyak orderan ya, banyak reseller gitu. punya pekerja juga, Ya, biar ya buat bisa bantuin gitu. bisa lebih luas lagi Gitu ya. bisa lebih ini lagi Iya, usahanya. iya. Amin. Ya, Semoga usahanya berkembang ya, Iya, Bu, ya. amin. Jadi berkah usahanya. Semoga coronanya juga cepat iya. hilang, biar usahanya jadi lebih luas lagi. Ya, terima kasih Ibu ya. Ternyata susah.
Ya Allah ngacak yuk. Yos, sama dong. Maaf, bukan pro. Oh, biasa. Percepatan. Tuh, biasa. Ambil lagi aja. Asal namanya dari hal melihat praktek sendiri, jadi ini penghasilan Ingat, ayo, ini ada kemauan gini ya, gitu. Nah, gimana sejarah awalnya memulai usaha cilok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga sok alias nyobian. Awal mula untuk jualan cilok itu karena emang suka gitu ya, suka makan cilok yang kalau beli teh enggak ini gitu maksudnya enggak kenyang gitu nya, teu warak lah gitu nya, janten pengen bikin. Terus pas udah itu karena mama stroke gitu kan, otomatis perlu biayanya dari situ. Di ini mah mau sih gimana nih caranya biar si cilok ini teh jadi apa sih, uang gitu misalnya, yang bukan hanya sekedar hobi gitu ya, tapi bisa menghasilkan gitu. Jadi ulik awalnya mah karena emang otodidak banget gitu sana mah ya, cuma lihat di YouTube. Karena kalau misalnya kita lihat ini mah kan kita bisa kayak wah gini otomatis terbayang gitu ya. Ya. Ini mah enggak, lihat di YouTube oh ada yang kayak gini, terus ngedenger di temen terus kayak gini, beda-beda dan rasanya itu kan pasti beda gitu ya. Nah ini pengennya sampai nyari yang emang bener-bener umum lah gitu, buat jadi semua orang tuh jadi suka. Gimana itu tuh perlu proses panjang. Kalau nggak salah dari Julfa itu 2013 sekitar 2015an lah kalau nggak salah, pas mama ini itu masih hanya isa nama jualan ala-ala lah buat anak-anak kan ya. Tapi pas udah mama ini mah emang lebih di ulik lagi gimana nih caranya biar semua orang pun suka, jadi menjangkau anak kecil suka, orang tua pun pas insya Allah suka gitu. Nah, kan masa pandemi nih, tadi saya kan udah pernah disinggung sedikit tentang masa pandemi. Nah, berpengaruh kan Ica? Berpengaruh pisan Bu Amel, karena kan kalau sebelum pandemi yang jadi konsumen utama itu anak-anak sekolah gitu. Oh iya kan, iya, isi sosis, isi bakso, isi keju itu tuh anak-anak teh suka gitu nya kan, di padu-padannya misalnya sama mie gelas sama apa gitu. Makanya pas sekarang pun karena emang ini daerahnya daerah sepi gitu nya, apa namanya teh paling kalau lewat online di rumah gitu kita di iklan di FB, di IG gitu nya, atau di sosmed yang lainnya. Nah itu teh alhamdulillah gitu ya. Tapi yang sekarang mah emang efek dari pandemi itu salah satunya ekonomi yang semakin berkurang gitu. Kan menghadapi PPKM ya, kan di pandemi teh ekonomi jadi susah. Nah gimana sih strateginya? Ya ini kan selain tadi pengen bikin kemasan yang lebih menarik gitu, selain itu apa? Ya strateginya sekarang harus lebih gencar tuh di sosmed ya, karena kan emang sekarang zamannya zaman sosmed, makanya harus rajin iklannya, terus rajin juga apa namanya kan, memberikan testimoni ya. Kalau misalnya teh semakin banyak orang yang kan kadang kita teh lihat kemasan udah ada yang, tapi kalau misalnya udah ada yang satu yang suka gitu nya, alhamdulillah. Makanya teman-teman yang misal ada beberapa orang yang kerja di pabrik atau kerja terus dia juga rumahan tapi pengen ada penghasilan, itu salah satu yang sekarang buatnya teh. Karena kalau misalnya kerja sendiri ya pasti capek, karena kalau kerja sendiri tuh paling enak tuh yang langsung ke ini ke rumah gitunya. Jadi kita nggak perlu ribet, kita siapin bahan teh ya udah siapin, kalau misalnya ada yang beli tinggal ladangan udah. Tapi kan kalau instan tuh beda gitunya. Kalau kita misalnya udah mau kita yang bikin gitunya, kita yang ini gitu kan,
oke lah gitu, jadi penghasilan alhamdulillah gitunya banyak. Tapi kan kalau dari segi waktu dan ini lumayan capek juga, makanya paling salah satu yang sekarang itu selain dari kemasan adalah ke teman siapa yuk yang misalnya yang mau reseller gitu ya, terus ciloknya reviewnya juga gini-gini ya, itu salah satu paling sekarang. Karena emang harus ditunjang juga kan, semakin banyak reseller otomatis kekuatan pembuatan juga harus diimbangi gitu ya. Nah itu Suka dukanya jualan ini suka dukanya, insya Allah banyak sukanya ya, karena kan Alhamdulillah. selain karena hobi gitunya kan, sesuatu yang berawal dari hobi itu pasti menyenangkan gitunya. Kita bisa makan sewarungnya, so kalau buamnya ini ya beli ini saya jual misalnya porsi 10.000 teh ya, karena emang porsi cukup gitunya, tidak kurang tidak lebih, misalnya itu sudah takarannya. Nah salah satu kepuasan untuk yang bikin sendiri atau penjual itu kan dia bisa makan sepuasnya dan nggak ada bosannya loh Bu Amel, aslinya sebenarnya, karena emangnya saking suka gitu, bahkan anak-anak pun gitunya, ibu mau lagi, ibu mau, padahal kemarin udah, tapi ya itulah gitunya istilahnya ciri khas makanan Sunda tuh gitunya. Kalau dukanya itu kalau udah banyak orderan terus teh apa sih, karena emang kan sama saya sendiri gitu kan, siap punya kerjaan sendiri otomatis harus lembur. Nah itu pasti berbenturan dengan kerjaan rumah, dengan anak-anak, tapi ya dinikmati lah, insya Allah suka duka pun menjadi nikmat gitu kan. Tapi kadang suka minta bantuan nggak ke Iya, anak-anak? iya. Yang membaca. Dulu mah saking waktu yang sebelum pandemi gitu, sebelum pandemi itu alhamdulillah sampai penjualan tuh ya itu apa sih, karena untuk ibu rumah tangga mah alhamdulillah tuh sampai 3 kilo atau sampai 5 kilo ada. Jadi kita di inilah pertama diburukan gitu ya, 1 kilo misalnya berapa gitu ya, itu ada. Harapannya buat usaha cilok Harapannya itu cilok, karena ini salah satu ikon juga gitu ya, cilok tuh cinta literasi, oke, bisa dikenal, pasti udah pada kenal gitu ya cilok mah, tapi pengen dikenal juga bahwasanya ini kita produksi cilok Yanuja di sana mah, selain untuk menunjang UMKM juga ini sebenarnya mah menunjang untuk iklan bahwasanya cilok tuh cinta literasi kita punya rumah baca gitu ya, itu gitu yang membuat seorang selain jajan cilok sebenarnya mah sekalian iklan juga punya rumah baca. Karena Oke teman-teman semua, nah itu dia tadi hasil wawancara saya bersama Ibu Santi dan juga Ibu Sutina. Nah dapat kita buktikan ya, ternyata walaupun mereka hanya ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, tapi mereka juga dapat menghasilkan. Nah mereka sama-sama berawal dari sebuah keisengan, dari sebuah hobi untuk mengolah sesuatu menjadi sebuah cemilan yang asalnya hanya untuk keluarganya saja atau untuk orang-orang terdekatnya. Ternyata dapat dibuktikan mereka bahwa hobi mereka itu dapat menghasilkan. Nah, jadi jangan lupa untuk terus berkreasi walaupun hanya di rumah saja. Nah, jadi kita doakan ya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kegiatan pendidikan, kegiatan di masyarakat, kegiatan UMKM dapat berjalan seperti semula, agar ekonomi Indonesia pun dapat meningkat dan Indonesia pun dapat lebih sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.